Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya pada sehat? Waalaikumsalam Bu Guru, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran ya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajarannya hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai ya, baik untuk anak-anak nanti gawainya disimpan dan fokus pada pembelajaran ya. Jangan ada yang bercanda, oke? Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, Ibu berharap semoga anak-anak semua mampu melakukan diskusi tim dan mengidentifikasi unsur intrinsik yang terkandung dalam sebuah cerpen, menemukan informasi penting dalam cerpen tersebut, serta mampu menginterpretasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen yang anak-anak semua baca. Lalu selanjutnya nih, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ada pertanyaan dulu ke kalian. Ada yang tahu nggak sih karya fiksi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Aku tahu Bu Guru. Boleh, Lodi, boleh. Apa itu? Karya fiksi itu yang itu bukan yang itu tuh lahirnya tuh dari imajinasi, terus perasaan dan pikiran penulisnya gitu Ibu Guru. Terus kalau fiksi itu kan sifatnya itu nggak nyata gitu. Oh iya, benar sekali. Terima kasih sudah membantu menjawab. Lalu, betul ya, seperti apa yang dikatakan oleh Lodi, karya fiksi adalah sastra yang lahir dari imajinasi, perasaan, dan juga pikiran pengarang. Cerita dalam karya fiksi ini bersifat rekaan atau khayalan, namun tetap masuk akal karena menggambarkan pengalaman dan kehidupan manusia. Nah, karya fiksi ini tidak hanya bertujuan untuk menghibur pembaca aja anak-anak, tapi memberikan pelajaran, nilai kemanusiaan, serta pesan moral yang dapat direnungkan. Juga pesan moral ini tuh bisa diterapkan di kehidupan nyata. Lalu, ada yang tahu nggak sih jenis-jenis karya fiksi itu apa aja? Yuk. Aku tahu. Boleh. Apa itu? Kalau fiksi itu ada cerita pendek, terus ada novel, ada itu juga bukan Bu Guru, yang dongeng. Ya, betul. Jadi, jenis-jenis karya fiksi ini ada cerita pendek, novel, roman, dongeng, legenda, mite, hikayat, fabel. Nah, yang paling khas itu adalah fabel, karena fabel ini tuh tokoh utamanya bukan manusia, tapi tokoh utamanya adalah hewan. Jadi, contohnya cerita fabel itu yaitu seperti dongeng, seperti cerita si kancil kalau anak-anak pernah dengar. Baik, selanjutnya ada cerita pendek. Kita persempit saja ya, karena fiksi ini kan luas sekali. Mari kita persempit aja. Kita ambil contohnya sebagai cerita pendek aja. Nah, cerita pendek atau cerpen ini adalah salah satu karya fiksi yang isinya lebih singkat daripada novel. Biasanya nggak lebih dari 10.000 kata. Nah, cerpen biasanya hanya menceritakan satu tokoh utama dengan satu masalah yang penting, sehingga bisa dibaca dalam sekali duduk saja. Walaupun singkat, cerpen ini mampu memberikan kesan yang kuat kepada pembaca karena sering menyampaikan pesan moral, nilai kemanusiaan, atau pengalaman hidup. Jadi, cerpen itu tidak hanya menghibur, tapi juga bisa menjadi pelajaran dan bahan renungan bagi kita semua. Nah, unsur-unsur cerita pendek ini ada satu, yaitu tema. Tema ini adalah unsur pokok dalam ceritanya. Lalu ada tokoh penokohan. Nah, tokoh dan penokohan ini adalah pelaku dalam ceritanya. Penokohan adalah cara pengarang membentuk watak tokoh seperti protagonis, antagonis, dan juga tokoh pembantu. Nah, protagonis ini adalah tokoh yang baiknya. Lalu tokoh antagonis ini adalah lawan mainnya atau tokoh yang biasanya bersifat jahat, tapi nggak jahat juga. Lalu selanjutnya ada alur atau plot. Alur atau plot ini adalah rangkaian yang dihadapi oleh tokoh di dalam cerita tersebut. Ceritanya tuh alurnya dari awal sampai akhir, jadi kayak rangkaian ceritanya semuanya. Lalu ada latar, setting. Latar cerita atau setting ini adalah tempat, waktu, suasana, dan juga pada saat terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Nah, yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang menyampaikan cerita kepada pembaca, yaitu posisi narator dalam mengisahkan peristiwa. Sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Perbedaannya apa sih? Sudut pandang orang pertama ini biasanya menggunakan saya atau aku. Lalu sudut pandang orang ketiga ini biasanya fokus pada satu tokoh, misalnya menyebutkan nama tokoh tersebut atau menyebutkan dia, ia, atau mereka. Lalu ada gaya bahasa.
gaya bahasa ini adalah cara khas pengarang dalam menyusun dan menyampaikan cerita melalui pemilihan kata, kalimat, dan juga ungkapannya. Nah, yang ketujuh ini ada amanat atau pesan. Nah, amanat adalah suatu pesan atau pelajaran yang terkandung dalam cerpen tersebut. Ya, biasanya amanat ini adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya. Lalu, ada struktur-struktur cerita pendek. Nah, yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu biasanya bagian pengenalan. Lalu, yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini biasanya dimulai dengan munculnya konflik dalam cerita. Yang ketiga ada klimaks. Klimaks ini adalah puncak konfliknya. Yang keempat ada resolusi. Resolusi ini merupakan penyelesaian masalah dalam cerpen tersebut. Dan yang kelima ini ada koda. Koda ini biasanya penutup dalam cerita, dan koda ini sifatnya tidak selalu ada. Jadi banyak penulis yang bisa menuliskan koda, tapi ada juga penulis yang tidak mencantumkan koda dalam sebuah cerita pendek. Nah, selanjutnya Ibu sudah memberikan contoh karya fiksi ya di Salindia. Lalu Ibu juga sudah membagikannya di grup chat ya, di grup pesan ya. Nanti anak-anak bisa baca terlebih dahulu contoh karya fiksinya. Nah, dari contoh karya fiksi tadi itu sudah ada nih tokohnya, latar ceritanya, temanya, alur ceritanya, dan juga amanatnya apa. Nah, itu yang akan menjadi tugas kalian nanti untuk mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam LKPD, Ibu mau menjelaskan dulu nih unsur apa sih yang ada dalam cerita pendek yang Ibu cantumkan tersebut. Nah, yang pertama, judulnya itu kan Kotak Sulap Paman Tom. Tokoh utamanya itu adalah Randu. Lalu latar ceritanya adalah perpustakaan daerah, karena Kotak Sulap Paman Tom ini melatarkan bahwa Paman Tom ini melakukan sulap di perpustakaan daerah. Tema cerita yang dibuat oleh penulis ini adalah kekecewaan Randu terhadap Paman Tom. Lalu yang keempat ini alur ceritanya itu maju, karena cerita bermula dari Randu yang menonton pertunjukan sulap sampai penyesalan Randu atas apa yang dilakukannya. Lalu yang kelima ada amanat. Nah, amanatnya itu jangan memperlakukan orang lain sembarangan. Jadi kita harus bisa menghargai orang lain. Baik, selanjutnya kita buat kelompok ya untuk mengerjakan LKPD. Kelompoknya diisi 6 orang. Boleh kalian mau sama siapa aja terserah, yang penting 6 orang ya. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Oke? Nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan soal di LKPD-nya. Baik, setelah kalian membaca soal LKPD-nya, kalian boleh mengerjakan lalu dikumpulkan ya ke Ibu ya. Baik. Silakan dikerjakan anak-anak. Baik, Ibu Guru. Baik, sudah selesai? Sudah. Nah, siapa nih? Kan di dalam LKPD-nya ada cerita pendek. Siapa nih yang mau menyimpulkan isi dari ceritanya? Seperti temanya apa, tokohnya siapa, bagaimana alur ceritanya? Siapa nih? Ayo, satu orang, angkat tangan. Aku mau, Ibu Guru. Boleh. Ayo, perkenalan dulu ya, namanya siapa? Nomor absennya berapa? Sebelumnya aku Lodi, absennya tuh nomor 03. Oke, ayo jawabannya apa? Nah, jadi gini Bu Guru, kalau temanya itu perjuangan hidup. Sama pencarian tentang makna kebahagiaan itu sebenarnya apa. Terus penokohannya ada Pak Hasan. Tokohnya tuh bijaksana, sederhana, terus orangnya tuh tenang, terus dia tuh suka kasih banyak nasihat gitu. Ya, terus lalu? Ada tokohnya itu ambisius dan pekerja keras. Ya, terus bener. Kalau buat lanjut. Terus latar tempatnya ada di teras rumahnya Pak Hasan. Terus jalan kampung di kota sama kebun dan kedai kopi. Iya. Terus latar waktunya ada di pagi hari sama malam hari. Oke. Kalau suasananya tuh kelihatannya damai dan sederhana sih Bu Guru. Kalau buat alurnya maju. Terus amanat yang bisa kita tangkap dari cerita pendek itu, hidup tuh nggak selamanya manis. Soalnya kayak
yang bikin kalau kita gagal tuh masih ada, kayak kalau kita gagal itu tuh bukan gagal selamanya, karena itu bisa bikin kita lebih kuat gitu Bu Guru. Oh iya, benar, betul sekali. Terima kasih Lodi karena sudah mau dan berani menjawab pertanyaan dari LKPD-nya, menjelaskan hasil diskusi rekan-rekannya ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya nih, kita simpulkan pembelajarannya. Kira-kira hari ini itu apa sih yang didapat dari pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau menyebutkan? Aku mau. Boleh. Jadi, di pembelajaran kali ini, kita bisa nyimpulin kalau karya fiksi itu, karyanya tuh yang penuh imajinasi, dan nggak ada kaitannya sama unsur kehidupan dunia nyata. Terus, kalau fiksi itu tujuannya tuh buat ngehibur yang baca, Bu Guru. Betul. Lalu, ada lagi? Atau sudah? Ciri-ciri cerita fiksi itu dia ceritanya bisa dibaca sekali duduk. Terus konfliknya itu cuma satu dan fokusnya cuma ke satu tokoh utama. Betul. Lalu sudah? Jenis-jenisnya, kalau jenis cerita fiksi itu ada cerpen, cerpen, fabel, dongeng, terus banyak lagi deh. Iya, pintar. Baik, terima kasih Lodi karena sudah mau menyimpulkan. Baik, Ibu luruskan terlebih dahulu ya. Jadi karya fiksi ini merupakan hasil perpaduan imajinasi, perasaan, dan juga pikiran pengarang yang dituangkan ke dalam bentuk cerita narasi. Nah, fiksi ini ada banyak banget jenisnya, seperti yang tadi Lodi katakan. Ada cerpen, novel, roman, sampai ke dongeng, dan legenda, mite, hikayat, dan juga fabel. Nah, salah satunya yang tadi kami bahas adalah cerpen. Nah, cerpen ini tuh salah satu bentuk cerita fiksi yang memiliki ciri khas berupa cerita yang singkat, padat, dan hanya menampilkan satu konflik utama aja. Nah, selain untuk menghibur, cerita fiksi, cerpen, novel, dan semuanya itu bisa juga menjadi sarana pembelajaran, refleksi, serta pemahaman nilai-nilai kemanusiaan. Nah, dengan memahami pengertian tadi itu, Ibu harap kalian bisa paham ya, bagaimana sih, apa sih cerita pendek itu, cerita fiksi itu bagaimana. Baik, selanjutnya, Ibu mau nanya apa nih yang kalian dapat dari cerita pendek tadi yang sudah Ibu berikan kepada kalian? Ada yang mau nyebutin nggak? Apa nih yang bisa kita dapetin dari cerita pendek yang Ibu kasih ke kalian? Ada nggak? Ada Ibu Guru, aku mau. Apa tuh? Kalau dari cerita pendek yang Ibu Guru kasih tadi, kita bisa belajar kalau hidup tuh nggak soal gagal terus. Betul. Maksudnya tuh nggak selalu gagal, karena gagal tuh dari awal dari sebuah keberhasilan gitu Ibu Guru. Iya, betul sekali. Benar, kita jangan mudah menyerah dengan satu hal. Kalau kita gagal ya kita coba lagi, meskipun capek ya. Tapi jangan lupa kalau nanti tuh pasti akan ada keberhasilan yang bisa kita capai. Pasti ada puncaknya, dimana di sana tuh disambut sama hal-hal yang bahagia. Jangan lupa ya, untuk anak-anak semangat terus nih berjuangnya untuk sekolah, nanti lanjut ke jenjang SMA, lalu lanjut ke jenjang kuliah, pekerjaan, dan yang lain. Jangan menyerah dulu ya. Anak-anak pokoknya harus semangat terus, oke? Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu mau kasih kalian kuis. Nanti kalian bisa pindahi ya. Pindahi kode yang sudah Ibu cantumkan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk pengerjaannya. Baik Ibu Guru. Oke. Apakah sudah selesai anak-anak? Kalau sudah, kita tutup ya pembelajaran hari ini dengan doa. Karena tadi kan di awal kita buka dengan doa, ya. Maka dari itu di akhir juga kita harus tutup dengan doa. Baik, sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita ucap alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ibu, nanti jangan lupa makan ya kalian ya di jam makan siang. Terima kasih.